Pesona hewan peliharaan jiwa. Bab 111 sampai bab 114 untuk sesion 1 sudah berakhir. Bersama channel novel Donghua. Bab 111, mimpi hancur, mimpi buruk datang. Keberuntungan macam apa yang dimiliki anak ini, benar-benar bertemu dengan seorang komandan tingkat langka seperti binatang impian ini. Belum lagi fakta bahwa ia adalah tipe ganda kegelapan dan petir. Yang He, yang baru saja tiba di sana dengan lamban, berkata dengan marah. Dream Beast adalah spesies langka dari tipe iblis yang misterius, kuat, dan elegan. Dream Beast dengan tipe kegelapan bahkan disebut, hantu tengah malam yang elegan. Binatang impian pangkat komandan dengan satu tipe memiliki harga awal sekitar 100.000 gold. Yang bertipe ganda pasti bisa mulai dengan harga setidaknya 300.000 gold. Secara khusus, jika ada kombinasi antara Dark dan Lightning, maka harga awalnya akan lebih tinggi lagi. Jika dilelang, tipe ganda pasti akan terjual setidaknya 500.000 gold. Jika talentanya dalam tipe Demon, Dark, dan Lightning bagus, harganya akan lebih tinggi lagi. Blood Winged Trioptic Beast milik Yang Zeng hanya berharga 300.000 gold. Bahkan jika Night Thunder Dream Beast milik Cumu memiliki bakat yang biasa-biasa saja, harganya akan sama. Sampai saat ini, Yang He bahkan tidak memiliki satupun hewan peliharaan jiwa tingkat komandan. Lawannya baru berusia 18 tahun, tetapi dia sudah memiliki hewan peliharaan jiwa yang sangat kuat seperti rubah iblis berekor 6 api jahat dan binatang mimpi guntur malam. Bagaimana mungkin Yang He, seorang guru roh berusia 30 tahun, bisa bertahan seperti ini? Cumu memang sangat beruntung, tetapi bukan karena keberuntungan semata ia memperoleh Night Thunder Dream Beast. Cumu tidak menandatangani fakta jiwa dengan satupun hewan peliharaan jiwa selama 2 tahun setelah ia memperoleh prajurit pertempuran pohon iblis. Selama 2 tahun terakhir, Cumu hampir menjelajahi seluruh pulau penjara, termasuk area yang tidak diketahui. Sebelum akhirnya menangkap hewan peliharaan jiwa pangkat komandan yang memenuhi standar tingginya. Terlebih lagi, mulai dari pertemuannya dengan Night Thunder Dream Beast, melacak jejaknya, lalu memancing keinginannya untuk menang, sebelum akhirnya mengirim Mosie untuk berduel 1 lawan 1. Merupakan proses yang membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Bahaya dan kerumitan di dalamnya, hanya Cumu yang tahu. Apa yang kau tunggu? Mengapa kau tidak memanggil hewan peliharaan jiwamu? Mari kita selesaikan ini dengan cepat. Yang Zeng sudah lama memerah karena marah. Ia berpikir bahwa menangkap kelabang beracun berkaki 1000 sudah merupakan keberuntungan besar, tetapi ia tidak mengantisipasi bahwa keberuntungan Cumu bahkan lebih baik. Setelah Yang He ditegur dengan marah, dia pun cepat-cepat melafalkan mantra perjanjian jiwanya, dan memanggil 2 hewan peliharaan jiwanya yang lain. Melihat Yang He juga memasuki pertempuran, Cumu dengan tegas mengendarai Night Thunder Dream Beast-nya ke hutan sutra yang bersilangan. Berlindung di dalam, urat nadi, yang tampaknya membentang ke langit. Mosie telah bersama Cumu untuk waktu yang lama, jadi tanpa perlu Cumu memberi perintah, dia sudah tahu apa yang dipikirkan Cumu. Melihat Cumu menjauhkan diri dari medan perang sambil menunggangi Little Knight, Mosie dengan tegas menyerah dalam pertarungannya dengan Blood Winged Trioptic Beast. Melambaikan 6 ekornya yang glamor, dia dengan cepat melompat, hampir seperti di udara. Di antara benang sutra besar seperti cabang dan mengikuti Cumu bersembunyi di dunia putih yang dipenuhi sutra. Kejar, Yang Zeng melihat Cumu berlari menjauh dan segera menggunakan Wind Reading. Ia melayang ke tubuh Trioptic Beast, dan mengendarai Wing Type Soul Pet ini untuk mengejar Cumu dari dekat. Cumu berbalik dan melirik Yang Zeng dan Yang He. Dia hanya tersenyum sambil berkata diam-diam, kau pikir kau bisa menang hanya karena kau punya lebih banyak Soul Pet. Aku akan menunjukkan kepadamu keterampilan sempurna Dream Beast. Binatang trioptik bersayap darah dan binatang duoptik sama-sama memiliki kemampuan terbang, tetapi di ruang ini, tempat sutra menyerbu setiap ruang di area tersebut. Kedua hewan peliharaan jiwa tipe sayap ini jelas terhalang, tidak menjadi tandingan bagi hewan peliharaan jiwa yang dengan lincah melompat di antara sutra di udara. Bos Yang Zeng, mengapa aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di dekat sini? Yang He berkata dengan sedikit pengecut. Apa yang bisa terjadi? Yang Zeng mendengus dingin, dan dia sama sekali tidak memperhatikan paranoia Yang He.
fokus melanjutkan pengejarannya terhadap Cumu. Yang He masih belum bisa tenang. Pandangannya terus-menerus menyapu area di dekatnya, dan suasana aneh itu membuatnya semakin tidak tenang. Ah, Bos Yang Zeng, serangga, kawanan serangga. Tiba-tiba, Yang He mulai berteriak aneh, pupil matanya membesar karena ketakutan ketika dia menyaksikan, dengan terkejut, pada serangga tempur putih besar yang menggeliat dalam pandangannya di dekatnya. Serangga pertempuran besar perak merupakan pangkat pelayan kelas tinggi, sebuah level yang tidak dapat memenuhi standar seorang guru roh. Namun, yang dilihat Yang He adalah segerombolan besar hewan peliharaan jiwa. Mereka berdesakan rapat, hampir menutupi seluruh penglihatannya. Dengan cairan serangga putih yang mengalir keluar, rangka luar mereka yang berwarna perak mengilap, dan capit mereka yang tajam berkilau, serangga-serangga itu tampak sangat mengerikan. Ketakutan terbesar Yang He adalah bahwa hewan peliharaan jiwa tipe serangga kuno ini memiliki sekelompok besar hewan peliharaan jiwa tipe serangga pelindung. Tetapi dia tidak menyangka bahwa hal yang menakutkan seperti itu akan benar-benar terjadi. Seketika, dia merasakan teror mimpi buruk yang tiba-tiba menjadi kenyataan. Bodoh, kawanan serangga apa? Yang Zeng melihat sekeliling tetapi tidak melihat setengah pun serangga perang besar. Melihat Yang He ketakutan setengah mati, dia semakin marah. Kelompok demi kelompok, kita benar-benar terkepung. Wajah Yang He pucat pasi, dan dia tidak berani bergerak sedikit pun. Terpengaruh oleh emosi tuannya, Yang He dan hewan peliharaan jiwanya juga tidak berani maju, meringkuk di sisi Yang He. Sialan, melihat Yang He seperti ini. Yang Zeng yang lebih berpengalaman tiba-tiba menyadari bahwa Yang He dan hewan peliharaan jiwanya pasti telah diserang oleh teknik ikonik binatang mimpi, Dream Shatter, Nightmare Descent. Setan khusus seperti binatang mimpi memiliki kemampuan khusus untuk menciptakan alam mimpi yang menyebabkan lawan mereka mengalami halusinasi. Dengan binatang mimpi tipe gelap, mereka bahkan dapat menciptakan alam mimpi yang lebih realistis dan menakutkan. Inilah sebabnya mengapa binatang mimpi tipe gelap bahkan lebih berharga. Nightmare Descent merupakan salah satu kemampuan spesies dalam kategori Dream Shatter. Night Thunder Dream Beast milik Cumu masih dapat menciptakan halusinasi lainnya, tetapi dengan memanfaatkan lanskap di dalam Inart of Agat. Mimpi buruk yang terbentuk di dalam hati Yang He akan menjadi lebih nyata. Menghadapi serangan mental seperti itu, kecuali ingatan jiwanya kuat atau mereka punya kemampuan menghilangkan halusinasi, halusinasi itu akan terus berlanjut untuk sementara waktu. Yang Zeng sudah marah besar. Jika Yang He tidak pengecut, dengan ingatannya, teknik Dream Beast pasti tidak akan berhasil. Bahkan jika berhasil, itu tidak akan bertahan lama. Tapi dari apa yang terlihat sekarang, Yang He sepenuhnya berada di bawah pengaruhnya. Bahkan hewan peliharaan jiwanya berada dalam kondisi mimpi, sama sekali tidak memiliki kekuatan tempur. Tidak jauh dari sana, pupil mata Cumu kembali berwarna hitam seperti biasa. Baru saja, dia menggunakan Chong Mei bersama Night Thunder Dream Beast untuk menggunakan Nightmare Ascent agar dapat sepenuhnya membatasi Yang He dan hewan peliharaan jiwanya. Cumu melirik Yang Zeng yang marah, tetapi hanya mengangkat gulungan terakhirnya dan tertawa. Ngomong-ngomong, aku punya waktu. Aku akan menghabiskan beberapa tahun lagi bersamamu. Setelah selesai berbicara, Cumu bahkan tidak berbalik saat dia menunggangi Night Thunder Dream Beast miliknya ke langit yang lebih tinggi, perlahan meninggalkan jarak pandang Yang Zeng. Yang Zeng menggertakkan giginya. Apapun yang terjadi, dia tidak bisa membiarkan Cumu lolos kali ini, atau begitu orang-orang istana mimpi buruk datang, dia, sebagai penyusup, pasti akan mati. Sambil melirik Yang He, Yang Zeng berteriak mengutuk pria yang mengecewakan itu, dan berhenti memperhatikan pria yang sedang mengalami trauma mental. Dia segera menunggangi Blood-Winged Trioptic Beast, menarik kembali Shadow Umbra Monster dan Thunder Fairy yang lambat, dan bersumpah untuk mengalahkan Cumu. Bab 112, Amarah yang meleleh, dua api bergabung. Binatang mimpi guntur malam terus-menerus melompat-lompat, dan dengan cepat melompat ke kepompong serangga besar, sambil mengamati binatang trioptik bersayap darah yang terbang lambat dari atas. Petir gelap. Binatang mimpi guntur malam segera mengunci binatang trioptik bersayap darah, dan kedua tanduknya mulai memancarkan frekuensi tinggi busur petir gelap. Busur-busur hitam berkelebat tanpa henti.
Dengan teriakan bergema dari Night Thunder Dream Beast, petir hitam pekat melesat turun dari atas dengan cara yang megah dan megah. Di dunia putih, guntur hitam sangatlah mencolok. Binatang trioptik bersayap darah itu segera menepi ke samping untuk menghindari serangan langsung petir hitam itu, namun pengaruh lengkungan listrik itu masih menjalar ke sayap binatang darah itu, mengakibatkan sayapnya lumpuh sementara. Mosie, hujan api. Cumu melirik binatang trioptik dan segera memberi perintah kepada Mosie. Mosie segera mengangkat kepalanya. Saat mata peraknya dengan cepat berubah menjadi warna merah tua, api di tubuhnya berkobar lebih tinggi lagi, menyebabkan 6 api iblis berputar ke atas dari tubuh bangsawannya. Mosie melesat ke langit yang lebih tinggi dan membentuk awan api iblis api jahat yang berapi-api. Apa? Dengan teriakan Mosie, awan itu terbakar, bola-bola api iblis cair mengalir dari atas. Bola-bola itu menutupi area yang luas, menerangi sutra putih yang bersilangan dan membakar abis tanah lapang yang luas. Yang Zeng dan binatang trioptik bersayap darahnya berada tepat di tengah hujan api. Kemanapun mereka menghindar, mereka harus menahan hujan energi panas yang membara. Bakat api Mosie tidak sebanding dengan hewan peliharaan jiwa dari dunia elemental, tetapi efek dari api jahat api iblis menyebabkan semua teknik tipe api meningkat ke tingkat yang baru. Dengan api iblis yang jatuh begitu lebat dan panik, bahkan komandan tingkat ke-9 fase kelima akan rusak parah. Yang Zeng melotot marah ke arah Cumu, yang berdiri di dataran tinggi, dan segera mulai melantunkan mantra. Ia menerapkan lapisan Ice Armor pada dirinya dan Trioptic Beast. Dengan ini, pertahanan Trioptic Beast nyaris tak mampu menahan kerusakan dari kobaran api yang kuat. Maju terus. Yang Zeng menundukkan kepalanya dan menunggangi binatang trioptik bersayap darahnya langsung ke atas menembus hujan api yang bertubi-tubi. Bayangan berwarna darah melesat di antara bola api merah. Meskipun kadang-kadang terkena hujan api, ia dengan cepat terbang kembali dengan kekuatan sayapnya yang kuat. Yang Zeng meraung marah saat dia memulai mantra lain, memanggil 2 hewan peliharaan jiwa lagi. Kali ini, Yang Zeng tidak memanggil peri petir, melainkan memanggil kelabang beracun 1000 kaki pangkat komandan yang baru saja diperolehnya belum lama ini. Kelabang beracun berkaki 1000, jika dipanjangkan. Panjangnya sudah mencapai 15 meter, sepasang kakinya yang seperti sabit membuat organisme jahat dan mengerikan ini tampak seperti gergaji hitam. Monster umbra berbulu milik Yang Zeng sangat cepat, menjadi yang pertama menerjang ke arah binatang mimpi petir malam milik Cumu. Lipan beracun berperingkat komandan 1000 kaki kemudian memuntahkan gas hitam seperti awan yang dengan cepat menutupi wilayah itu dan sepenuhnya menyelimuti Cumu dan hewan peliharaan jiwanya. Bertindak seolah-olah tidak memberi Cumu kesempatan untuk melarikan diri lagi. Hehe, jadi bagaimana kalau aku memberimu kesempatan untuk melarikan diri selama setahun, dengan kekuatan hewan peliharaan jiwamu? Tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar bisa melawanku. Yang Zeng, sambil menunggangi binatang trioptik bersayap darahnya, menampakkan senyum dingin. Jangan bilang kau pikir aku hanya mengubur gulunganku di tanah dan memancingmu ke sini untuk sekadar menyapa lalu pergi. Cumu menyeringai dan melihat ke arah Mosie di sampingnya. Mosie segera mengerti apa yang dimaksud Cumu, dan api iblis di tubuhnya mulai berkobar semakin kuat. Api yang menempel. Cumu segera menyelesaikan mantranya, dengan cepat memberikan pengganda kerusakan api ke tubuh Mosie. Api iblis di tubuh Mosie sudah menyala dengan sangat ganas. Begitu Cumu menempelkan api perekatnya padanya, bulu Mosie yang berkibar tampak berubah sepenuhnya menjadi api. Satu-satunya yang bisa dilihat hanyalah pupil iblis yang menyilaukan mata itu. Cara yang mengesankan ini. Yang Zeng langsung merasa ada yang tidak beres, karena rubah iblis berekor 6 api jahat tahap kelima tidak dapat mengeluarkan aura iblis dan api jahat yang begitu kuat dan mengesankan. Amarah cair. Chong Mei, kemarahan cair. Hampir di saat yang sama ketika Mosie mengeluarkan kemampuan api iblis jahatnya yang terkuat, pupil mata Cumu juga menunjukkan kilatan yang tidak biasa. Mirip dengan api di tubuh Mosie, tubuh Cumu juga terbakar dengan api yang berkobar. Yang berbeda adalah api di tubuh Cumu berwarna putih. Cumu tidak dapat memanfaatkan api iblis jahat pada Mosie, namun dia dapat memanfaatkan api iblis jiwa putih yang kuat. Api jahat api iblis merah dan api iblis jiwa putih menerangi seluruh wilayah,
berputar dan saling terkait, dengan mudah membakar semua sutra putih di dekatnya. Panas yang membara dan membakar dari jiwa. Yang Zeng masih bisa merasakan teror dari kedua teknik yang digabungkan meskipun Molten Fury belum membasahinya. Wah! Mo Xie menjerit keras, dan Molten Fury miliknya yang menakutkan berubah wujud menjadi iblis api yang berkobar, dengan ganas menyapu seluruh ladang menuju binatang trioptik bersayap darah. Akan sulit untuk benar-benar memberikan kerusakan serius pada Yang Zeng dan trioptik beast miliknya hanya dengan Molten Fury of Demon Fire Evil Flame milik Mo Xie. Namun ketika White Nightmares White Soul Devil Fire, dikombinasikan dengan Molten Fury, kekuatan Molten Fury akan berlipat 4. Molten Fury sendiri merupakan kemampuan api yang kuat dan memiliki daya rusak yang tinggi. Dengan efek ganda dari Demon Fire Evil Flames, ia dapat dengan mudah melukai Soul Pet Commander Rank yang memiliki pertahanan yang kuat seperti Blood Winged Trioptic Beast. Selain itu, Soul Devil Fire milik White Nightmare bahkan lebih kuat daripada Demon Fire Evil Flames, dan langsung membakar jiwa. Kemampuan yang menggabungkan kedua jenis api itu dengan sempurna dapat melukai bahkan kulit pertahanan level 7. Kombinasi dari Demon Fire Evil Flames dan Soul Devil Fire secara tidak sengaja ditemukan ketika Chu Mu memanggil White Nightmare. Kombinasi keduanya dapat menciptakan serangan api yang mengerikan yang melampaui batas kemampuan mereka. Jika bukan karena keterampilan ini, Chu Mu tidak akan gegabah melawan Yang Zeng, yang dapat memanggil 3 Soul Pet. Pertahanan Blood Winged Trioptic Beast hanya mencapai level 7 tahap lengkap dan tidak memiliki ketahanan terhadap api. Lapisan dari 2 Molten Fury, dan jalinan Demon Fire Evil Flames dan Soul Devil Fire adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat ditahan oleh Soul Pet tingkat komandan tahap kelima tahap ke-9. Api Iblis Putih dan Api Iblis Merah dengan cepat merayap ke binatang trioptik. Baik binatang itu maupun Yang Zeng mengeluarkan jeritan mengerikan yang menyakitkan. Yang Zeng mengenakan armor jiwa level 5. Jika bukan karena Crystal Armor, yang segera ia gunakan, yang memiliki efek seperti kulit pertahanan level 6, ia akan langsung hancur di bawah Molten Fury. Yang Zeng menahan seluruh Molten Fury dengan rasa sakit yang amat sangat, tetapi Blood Winged Trioptic Beast miliknya, yang merasakan panasnya kobaran api baik dalam tubuh maupun jiwanya. Kemungkinan besar tidak akan mampu bertarung, jika memang bisa bertahan hidup. Bab 113, Yang Lencang. Ye kecil, serang kelabang itu dan monster umbra berbulu. Chu Mu melompat dari tubuh Night Thunder Dream Beast, membiarkannya bertarung sepuasnya. Night Thunder Dream Beast telah menyadari bahwa kelabang beracun berkaki 1000 meracuni atmosfer. Pupil matanya yang hitam menatap benda-benda yang menggeliat di atas sutra putih alami, dan mengeluarkan teriakan yang provokatif. Yang Zeng tentu saja tidak akan membiarkan Night Thunder Dream Beast melancarkan serangan. Dia segera memerintahkan 2 Soul Pet-nya untuk menghadapinya. Binatang mimpi guntur malam melangkah dengan anggun ke untaian awan, saat tubuh berbulu hitam dan putihnya segera muncul di hadapan kelabang beracun berkaki 1000. Kelabang beracun berkaki 1000 baru berada di tahap pertama fase keempat sementara binatang mimpi petir malam telah mencapai tahap pertama fase kelima, terdapat perbedaan fase yang sangat jauh. Antara kekuatan mereka, atribut racun kelabang beracun berkaki 1000 tidak begitu efektif terhadap binatang mimpi petir malam yang bertipe gelap pekat. Satu serangan tunggal binatang mimpi petir malam mengandung petir yang sangat ganas, dan itu menyetrum kelabang beracun berkaki 1000 hingga berubah menjadi warna hitam hangus. Kelabang beracun berkaki 1000 tidak punya pilihan selain melarikan diri di belakang monster umbra berbulu. Hewan peliharaan jiwa Yang Zeng yang paling sulit dihadapi adalah binatang trioptik bersayap darah. Saat ini, masih ada api yang membakar tubuh dan jiwanya, jadi Yang Zeng tidak berani mengingatnya. Selain itu, Chu Mu tidak akan memberi Yang Zeng kesempatan untuk melakukannya. Mo Xie, serangan maut. Chu Mu memberikan perintahnya, dan api yang menyelimuti tubuh Mo Xie pun menyambar keluar, keenam ekornya yang indah pun terpisah dengan dahsyat. Kecepatan Mo Xie jauh lebih cepat daripada Blood Winged Trioptic Beast yang kuat. Efek Death Assault meningkatkan kecepatannya 1 kali lipat. Ia tampak seperti pilar api yang indah yang menyapu udara. Sinar petir cepat. Yang Zeng melafalkan teknik jiwa petir dengan keras. Sebuah busur petir berwarna perak terbentuk di antara kedua tangannya,
dan busur itu terus bergerak dari tangannya sambil terbelah menjadi dua busur di udara saat melesat ke arah Mo Xie. Mo Xie sedang melompat ketika kilatan petir yang cepat dan dahsyat menyambar udara. Tiba-tiba, keempat cakarnya yang menyala-nyala muncul. Tubuhnya yang anggun dan kuat melompat ringan ke udara, seolah-olah telapak tangannya yang berapi-api baru saja menyentuh tanah. Mo Xie yang melompat mampu memiringkan tubuhnya dan mengubah lintasan jatuhnya menjadi lengkungan yang halus. Dia dengan gesit menghindari dua sinar petir itu. Cakar api jahat ilusi. Saat dia mendarat di depan Blood-Winged Trioptic Beast, tubuh Mo Xie tiba-tiba terbelah menjadi dua. Seketika, dua set aura iblis berekor 6 yang menyala-nyala dengan liar menyapu Blood-Winged Trioptic Beast. Cakar api jahat yang menyerang merobek dua sayap berwarna darah milik Blood-Winged Trioptic Beast. Tahap akhir ilusi tidak lagi menciptakan ilusi belaka. Sebaliknya, ia dapat membentuk serangan nyata, yang menyebabkan dua sumber kerusakan. Cakar api jahat ilusi dan cakar api jahat sejati saling terkait, dan sayap binatang trioptik bersayap darah hitam yang terbakar itu langsung terkoyak. Api jahat api iblis yang mengerikan dengan cepat memasuki tubuhnya melalui daging, langsung membakar potongan-potongan daging di dalam tubuh binatang itu. Yang Zeng sudah melompat dari tubuh binatang trioptik bersayap darah. Saat tubuh dan jiwanya terbakar habis, wajahnya menjadi sangat pucat, dan sudah mulai meliuk-liuk. Binatang trioptik bersayap darah adalah hewan peliharaan jiwa terkuat milik Yang Zeng. Binatang trioptik bersayap darah adalah hewan peliharaan jiwa terkuat milik Yang Zeng. Tanpa hewan peliharaan jiwa tingkat komandan ini, Yang Zeng tidak jauh berbeda dari sebagian besar pelatih hewan peliharaan jiwa lainnya. Saat ia melihat binatang trioptik bersayap darah miliknya, yang lebih berharga daripada hidupnya, terbakar sampai mati. Ia merasakan penderitaan yang lebih besar daripada jika tubuhnya sendiri terbakar. Sudah kubilang, tidak ada satupun anggota keluarga yang akan meninggalkan pulau penjara ini hidup-hidup. Senyuman jahat dan tanpa ampun yang dipenuhi kegembiraan muncul di wajah Cumu. Segera, dia memerintahkan Mo Xie untuk menyerang Yang Zeng. Setelah menderita luka parah di jiwa ketiganya, kemarahan Yang Zeng telah menyebar ke tenggorokannya. Namun, menghadapi iblis rubah ekor 6 api jahat yang ganas ini, dia tidak punya pilihan selain memanggil kembali kelabang beracun berkaki 1000 ke dalam ruang hewan peliharaan jiwanya. Segera, dia memanggil binatang darah langka tahap kelima tahap ke-6. Binatang darah langka berada di tingkat prajurit, sementara rubah iblis berekor 6 api jahat memiliki kekuatan yang dapat menyaingi hewan jiwa tingkat komandan. Bahkan ketika Mo Xie masih di tahap ke-7 fase ke-4, itu sudah cukup untuk melawan binatang darah langka. Sekarang, Mo Xie telah mencapai tahap ke-7 fase ke-5. Berkedip. Hampir seperti sedang berteleportasi, Mo Xie tampak langsung muncul di depan Rare Blood Beast. Seperti seorang pembunuh yang menikmati seninya, cakar tajamnya tidak menggunakan teknik apapun, karena dengan mudah mengiris kulit pertahanan tahap kelima Rare Blood Beast. Beberapa kedipan mata berturut-turut dan sejumlah luka terbuka di tubuh binatang darah langka itu bahkan tidak mampu menggunakan teknik apapun. Melihat binatang darah langka tahap kelima miliknya hancur, Yang Zeng sangat marah hingga tidak dapat berbicara. Dia menggunakan transmisi mental untuk berteriak marah kepada binatang darah langka itu. Transformasi liar. Dengan menggunakan rangsangan darah dan luka, mata binatang darah langka itu langsung memerah, dan bau darah tercium dari hidungnya. Jelas ia telah memasuki kondisi transformasi liar. Transformasi liar mungkin dapat digambarkan sebagai teknik khas binatang berdarah langka. Teknik ini menyebabkan kekuatan, kecepatan, dan naluri buas hewan peliharaan jiwa meningkat secara substansial. Itu adalah teknik hewan peliharaan jiwa yang sangat tirani. Mo Xie, tatapan jahat. Cumu melihat mata binatang darah langka itu memerah, dan dia segera menyadari bahwa binatang itu akan memasuki kondisi transformasi liar. Segera setelah itu, dia memerintahkan Mo Xie untuk menggunakan teknik iblis tatapan jahat. Jika binatang darah langka sudah memasuki kondisi transformasi liar, tatapan jahat tidak akan berpengaruh apapun. Namun, binatang darah langka tidak dapat langsung memasuki transformasi liar. Saat ini, selama seseorang membuatnya takut, transformasi liarnya akan gagal. Terlepas dari tahap atau pangkatnya, Mo Xie masih lebih tinggi dari Rare Blood Beast.
Di bawah pengaruh Evil Stare, mata Rare Blood Beast yang awalnya gagap perlahan-lahan dipenuhi dengan rasa takut yang meresahkan. Jangankan mencoba transformasi liar, kemungkinan besar sekarang ia merasa sangat sulit untuk bertarung. Setelah binatang trioptik bersayap darah itu musnah, Yang Zeng tidak memiliki hewan peliharaan jiwa lain yang dapat melawan rubah iblis berekor 6 api jahat yang kuat itu. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan dengan memanggil hewan peliharaan jiwanya yang lain adalah menguras sebagian kekuatan fisik rubah iblis berekor 6 api jahat itu. Setelah kekuatan jiwa Yang Zeng habis, ia tidak akan dapat memanggil hewan peliharaan jiwa lagi, dan ia akan disambut oleh kematian. Di dalam hutan putih, muncullah sesosok berwarna darah, mengepakkan sayapnya yang besar sambil terbang. Ini adalah binatang trioptik bersayap darah. Namun, tubuh fisik binatang trioptik bersayap darah ini sedikit lebih besar dari Yang Zeng. Sepasang sayap berdaging terbuka hingga lebar sayap 5 meter seperti kerikil di atas batu, otot dan dagingnya sepenuhnya terungkap, menunjukkan perasaan kekuatan yang benar-benar mengerikan. Berdiri di atas binatang trioptik bersayap darah ini adalah seorang pria yang mengenakan jubah berwarna darah. Mata pria itu mengamati sekeliling yang mengejutkan dan ekspresi terkejut juga muncul di wajahnya. Pria berjubah warna darah itu terbang ke lokasi kepompong raksasa itu dan segera menemukan Yang He yang tercengang dan berteriak secara acak. Alis pria itu berkerut dan segera menyadari bahwa Yang He telah terpengaruh oleh teknik ilusi. Segera, dia melafalkan mantra dan menggunakan teknik jiwa mental yang kuat untuk menarik Yang He kembali ke dunia nyata. Senior Yang Lencang, apa yang kau lakukan di sini? Setelah dia benar-benar terbangun, ekspresi wajah Yang He segera berubah. Ekspresinya berubah menjadi ekspresi yang sangat patuh dengan sedikit rasa takut. Bahkan di depan Yang Zeng, Yang He tidak pernah menunjukkan rasa hormat dan rasa malu seperti itu. Jelas, Yang Lencang ini bukan orang biasa. Bab 114 muncul dari kepompong, hewan peliharaan jiwa kuno. Apa yang terjadi? Di mana Yang Zeng? Kata pria acuh tak acuh yang bernama Yang Lencang. Kami bertemu dengan bocah keluarga Chu itu di pulau tahanan ini. Dia berulang kali mengganggu pekerjaan kami. Senior Yang Zeng sudah mengejarnya. Yang He sedikit tergagap saat berbicara. Dalam hal orang yang paling menakutkan di keluarga Yang, itu bukanlah putra sulung kepala keluarga Yang Mancan. Itu juga bukan putra kedua dari kepala keluarga, Yang Mantian. Sebaliknya, itu adalah putra kedua kepala keluarga kedua, Yang Lencang. Kekuatannya pasti berada dalam 10 besar keluarga Yang. Selain itu, kepribadiannya serius dan suram, tidak ada yang pernah melihatnya tertawa sebelumnya. Sikap dingin Yang Lencang dikenal di seluruh kota Wangluo. Orang ini akan menggunakan segala cara untuk menyelesaikan tugas, dan hatinya sedingin batu. Tentu saja, kekuatan tirani Yang Lencang masih membuat para pelatih hewan peliharaan jiwa di kota Wangluo menghormatinya. Yang Lencang adalah Master Jiwa Ingatan ke-9. Berbeda dari kebanyakan Soul Master, 3 Soul Pet level Soul Master milik Yang Lencang semuanya adalah level komandan. Lebih jauh lagi, Soul Pet level prajurit jiwa miliknya memiliki kekuatan bertarung yang cukup mengejutkan. Beberapa Soul Pet level komandan dari pelatih Soul Pet bahkan mungkin bukan lawan dari Soul Pet level prajurit miliknya. Binatang trioptik bersayap darah yang saat ini dikendalikan oleh Yang Lencang telah mencapai tahap ke-6 fase keempat. Bakat bawaannya sedikit lebih tinggi dari binatang trioptik bersayap darah milik Yang Zeng. Hewan peliharaan jiwa tingkat keempat komandan memiliki kekuatan yang mengerikan. Namun, ini bahkan bukan hewan peliharaan jiwa terkuat Yang Lencang. Yang Lencang masih memiliki tahap ke-6 dan ke-8 Terror Wolf. Serigala teror adalah hewan peliharaan jiwa kelas komandan tinggi yang sepenuhnya berwarna hitam. Seperti serigala mengerikan, ia juga merupakan spesies serigala. Meskipun demikian, kekuatan bertarungnya jauh lebih tinggi daripada serigala mengerikan. Mungkin binatang trioptik bersayap darah tahap ke-5 tahap ke-9 milik Yang Zeng bahkan tidak dapat bertahan selama 3 menit di depan serigala teror milik Yang Lencang. Sebelum dicabik-cabik. Di samping itu, Yang Lencang juga memiliki binatang darah langka tahap ke-4 fase ke-7. Dengan menaikkan hewan peliharaan jiwa tingkat prajurit ke tahap ke-4 fase ke-7, kekuatan bertarungnya harus sama baiknya dengan tingkat komandan fase ke-6.
Meskipun hanya tingkat prajurit, itu tidak bisa diremehkan. Kau mengatakan padaku bahwa bocah itu memiliki rubah iblis berekor 6 api jahat. Lebih jauh lagi, kekuatannya dapat menyaingi hewan peliharaan jiwa tingkat komandan. Tanya Yang Lengcang. Ya, senior Yang Lengcang. Selain itu, dia juga memiliki Night Thunder Dream Beast yang kira-kira berada pada fase kelima. Pertarungannya tampaknya tidak lemah. Yang He buru-buru mendesak Blood Winged Duoptic Beast yang membawa Yang Lengcang menuju ke pompong besar itu. Benar-benar sampah. Seorang bocah yang berjuang di ambang kematian mampu memaksa kalian berdua sampai sejauh itu. Kata Yang Lengcang. Yang He menundukkan kepalanya dan berpura-pura tersenyum sambil berkata, senior Yang Zeng seharusnya bisa mengatasinya. Namun, karena senior Yang Lengcang telah datang, Anda mungkin bahkan tidak perlu memanggil hewan peliharaan jiwa utama Anda untuk mengalahkan bocah nakal itu dengan mudah. Kedua orang itu mengarahkan monster darah mereka ke pupa raksasa itu. Dengan cepat, mereka melihat gumpalan asap hitam yang besar. Mungkin senior Yang Zeng sudah selesai. Yang He memandang medan perang yang kacau dan hendak menebus sebagian wajah Yang Zeng. Namun, tepat pada saat itu, dari atas sana, terdengar teriakan gemetar. Yang Lengcang, cepat selamatkan aku. Perkataan Yang He langsung terhenti. Reaksi Yang Lengcang sangat cepat dan dia segera mengarahkan binatang trioptik bersayap darah tahap ke-6 ke atas. Badai Iblis Darah. Yang Lengcang langsung memerintahkan binatang trioptik sayap darahnya, dan tiba-tiba melambaikan kedua sayapnya yang kuat saat frekuensinya tumbuh sangat cepat. Badai berwarna darah itu mulai terbang ke atas dengan liar. Tiba-tiba, badai yang tingginya lebih dari 20 meter dan kuat muncul dan mendarat di antara Yang Zeng dan Mo Xie yang mengejarnya. Mo Xie, mundur. Cumu menyadari kekuatan badai iblis darah, dan dia langsung memerintahkan Mo Xie untuk menghentikan pengejarannya. Tubuh Mo Xie sudah siap menerkam badai iblis darah. Meskipun demikian, api jahat di keempat kakinya tiba-tiba muncul saat dia mulai melangkah di udara, melesat melewati tepi badai iblis darah. Dengan tergesa-gesa, dia menggunakan jalinan sutra untuk kembali ke sisi Cumu. Yang Lengcang, kau benar-benar datang di waktu yang tepat. Cepat, bantu aku membunuh bocah itu. Dia telah membantai binatang trioptik bersayap darah milikku. Yang Zeng mengarahkan burung ciannya sambil dengan gugup turun di samping Yang Lengcang. Tubuh burung cian penuh dengan luka-luka. Saat terbang turun, ia terhuyung-huyung. Tubuh Yang Zeng bahkan lebih terbakar dan ia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Kau benar-benar telah mempermalukan keluarga Yang. Bocah yang hampir tidak bisa bertahan hidup ini bahkan telah menghajarmu sampai seperti ini. Yang Lengcang mengkritik tanpa henti. Yang Zeng jelas agak takut pada Yang Lengcang, dan dia bahkan tidak membalas sama sekali kata-kata Yang Lengcang. Sebaliknya, dia melampiaskan semua kebenciannya pada Cumu. Yang Lengcang mengangkat kepalanya dan tatapannya dengan arogan jatuh pada Cumu yang berada di atas sutra yang berawan. Ekspresi wajah Cumu sama seperti sebelumnya, tetapi matanya menunjukkan niat membunuh yang lebih besar. Sebenarnya, Yang Lengcang bisa saja mengabaikan Cumu, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan bocah nakal ini berkembang lebih jauh. Dia baru berusia 18 tahun, tetapi telah mencapai peringkat Master Jiwa. Dia mengendalikan rubah iblis berekor 6 api jahat, memiliki binatang mimpi guntur malam, dan dapat mengalahkan Yang Zeng meskipun telah kehilangan jiwa. Jika dia memberi Cumu beberapa tahun lagi, dia pasti akan menjadi bahaya besar bagi keluarga Yang. Sebenarnya, Yang Lengcang tidak pernah menyangka bahwa bocah nakal yang sama sekali terabaikan ini ternyata mampu meningkatkan kekuatannya hingga ke taraf seperti itu hanya dalam waktu 3 atau 4 tahun saja. Cumu menatap tajam ke arah Yang Lengcang. Cumu mengenali Yang Lengcang, kekuatan orang ini sangat mengerikan. Cumu tidak pernah menyangka bahwa orang ini akan muncul di pulau penjara dan, mengetahui bahwa dia bukanlah lawannya, Cumu dengan tegas memanggil Mo Xie, dan memilih untuk mundur. Berpikir untuk melarikan diri. Jika aku ingin membunuh seseorang, dia tidak akan melarikan diri. Yang Lengcang segera merasakan niat Cumu dan segera mendesak binatang trioptik bersayap darah tahap ke-6-nya untuk mengejar. Kecepatan terbang binatang trioptik bersayap darah milik Yang Lengcang sangat cepat. Meskipun lebar sayapnya telah mencapai 5 meter,
ia dengan gesit melintasi sutra yang berawan, semakin mendekati Cumu sedikit demi sedikit. Badai iblis darah. Hu hu hu. Badai Blood Fiend yang dahsyat dan mengerikan itu kembali menerjang. Badai berwarna darah ini dengan dahsyat menelan semua yang ada di sekitarnya hingga sejauh 10 meter seperti cambuk berwarna darah. Badai itu melesat dengan panik ke arah Cumu dan Night Thunder Dream Beats. Menderita efek Blood Fiend Hurricane, kecepatan Night Thunder Dream Beats langsung terpengaruh. Jantung Cumu berdegup kencang dan sekali lagi dia mengalihkan pandangannya ke binatang trioptik bersayap darah fase ke-6 yang semakin mendekat. Bagaimana mungkin Cumu tidak mengerti kekuatan Yang Lencang? Jika dia tidak mampu membuka jarak dari Yang Lencang, maka kali ini akan sangat sulit untuk lolos dari malapetaka ini. Prajurit perang pohon iblis. Cumu menggertakkan giginya. Dia tidak takut mati, tetapi malah tidak rela mati di pulau tahanan. Oleh karena itu, meskipun tahu akan sulit untuk menolaknya, Cumu tidak akan menyerah begitu saja. Prajurit perang pohon iblis, kekuatan alam, jaring akar, kata Cumu. Prajurit pohon iblis menganggukkan kepalanya dan kedua lengannya yang berotot yang ditutupi kulit pohon tiba-tiba terbuka lebar. Seketika, banyak akar menjulur dari perutnya. Akar-akar itu dengan cepat tumbuh panjang dan dengan cepat membentuk jaring akar yang sangat besar. Jaring akar itu terus meluas, menjadi lebar 10 meter dan jatuh dari atas. Bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Yang Lencang tiba-tiba mengabaikan sepenuhnya jaring akar prajurit perang pohon iblis dan mendesak binatang trioptik bersayap darahnya untuk menyerbu ke atas. Jaring akar itu langsung menyelimuti binatang trioptik bersayap darah, tetapi hanya berhasil sedikit mengurangi kecepatan hewan peliharaan jiwa yang kuat ini. Dengan cepat, jaring akar yang kokoh itu terkoyak berkeping-keping. Kembali, Cumu segera melafalkan mantra dan memanggil prajurit perang pohon iblis. Oh, prajurit pohon iblis yang memiliki kecerdasan rendah itu tidak mendengarkan perintah tuannya. Sebaliknya, ia melolong dan menolak panggilan Cumu. Aduh, aduh. Prajurit pohon iblis juga terhubung dengan pikiran dan jiwa Cumu. Saat ini, Cumu tidak memiliki cukup kekuatan jiwa untuk memanggil peri udara es atau Mosie untuk bertempur. Jika dia memanggilnya kembali, satu-satunya perlindungan yang tersisa bagi Cumu adalah binatang mimpi guntur malam. Hati Cumu mencelos saat melihat sosok prajurit pohon iblis yang keras kepala namun sedikit canggung. Di kedua pupilnya yang hitam dan acuh tak acuh, tampak secercah kesedihan. Ao, prajurit perang pohon iblis mengeluarkan lolongan liar, mengacungkan tinjunya dan melontarkan dirinya ke arah binatang trioptik bersayap darah. Cumu menoleh dan tidak menoleh ke arah prajurit perang pohon iblis. Dia memacu binatang mimpi guntur malam saat ia berlari ke puncak kepompong raksasa itu. Cumu mendengar suara tubuh prajurit pohon iblis hancur berkeping-keping. Namun, hubungan jiwanya dengan pohon iblis tidak terputus. Vitalitas hewan peliharaan jiwa kerajaan tumbuhan lebih ulet daripada hewan peliharaan jiwa kerajaan unsur. Rupanya, Yang Lencang merasa terlalu rendah hati untuk membunuh hewan peliharaan jiwa tipe kayu yang ulet. Dengan meninggalkan prajurit pohon iblis, kau pikir kau bisa melarikan diri. Terlalu naif. Yang Lencang tiba-tiba muncul di hadapan Cumu. Berdiri di bawah angin iblis darah di puncak kepompong, Cumu bisa merasakan bau busuk meresap ke dalam tubuhnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Bayangan berwarna darah menyelimuti Cumu, dan angin dingin iblis darah yang menggigit menghantam wajahnya. Dari atas, Yang Lencang menatap Cumu yang sedang duduk di atas Night Thunder Dream Beast. Senyum dingin muncul di wajahnya. Bagi Yang Lencang, membunuh seseorang yang berpotensi merupakan hal yang paling menarik, karena ia dapat mengurangi potensi ancaman terhadapnya. Kemana lagi kau bisa melarikan diri? Yang Lencang sudah melantunkan mantra. Tiba-tiba, aura yang lebih mengerikan menyapu. Aura jahat dari Terror Wolf tahap ke-6 dan ke-8 muncul di depan Cumu dan Night Thunder Dream Beast, menghalangi jalan keluar mereka. Selain itu, di belakang Cumu berdiri Rare Blood Beast tahap ke-7. Yang Lencang, jangan bunuh dia secepat itu. Biarkan dia memanggil rubah iblis berekor 6 api jahatnya. Kalau tidak, kita harus menunggu ruang hewan peliharaan jiwanya menghilang secara alami sebelum muncul. Yang Zeng dan Yang He sudah tiba, dan Yang Zeng buru-buru mencoba mengingatkan Yang Lencang.
Aku sudah tahu, Yang Lengcang berkata dengan dingin. Gerakan Cumu bahkan lebih cepat. Dengan cepat, dia melafalkan mantra dan memanggil Night Thunder Dream Beast kembali ke ruang hewan peliharaan jiwanya. Tatapannya menyapu 3 anggota keluarga yang di depannya, dan senyum iblis muncul di wajahnya. Kamu masih bisa tersenyum. Cih, setelah aku mencuri hewan peliharaan jiwamu, kamu pasti merasakan perasaan ingin mati. Kata Yang Zeng dingin. Tepat sekali, kau sama sekali tidak bisa membiarkannya begitu saja. Dia membuat kita membuang-buang waktu. Yang He langsung setuju. Sepertinya kehendak surga adalah untuk menghancurkan keluarga Chu. Jika kamu tidak bertemu denganku, mungkin kamu akan mampu melawanku di masa depan. Hanya saja, itu sangat disayangkan. Wajah Yang Lengcang yang dingin dan muram memperlihatkan ekspresi yang agak menjijikkan dan sombong. Namun, kamu tidak perlu khawatir. Anggota keluargamu sudah mengira kamu sudah mati. Kamu baru saja hidup 3 tahun lebih lama. Cumu menatap kepalsuan Yang Lengcang, tetapi ekspresinya tidak berubah. Bertahun-tahun membunuh telah menyebabkan Cumu tetap tenang, bahkan saat menghadapi kematian. Mungkinkah kau berpikir bahwa aku membawamu ke sini hanya untuk membiarkanmu menikmati pemandangan? Cumu menatap kepalsuan Yang Lengcang sebelum menatap Yang Zeng, yang penuh amarah. Dia kemudian perlahan mulai berbicara. Kalau begitu aku harus berterima kasih padamu. Kau telah membawa kami ke rumah harta karun seperti ini. Yang Zeng langsung tertawa. Jelas, dia merasa semuanya sudah berakhir. Kalian tidak perlu berterima kasih padaku. Kalian bisa pergi ke neraka terlebih dahulu dan mempersiapkan reuni di sana untuk anggota keluarga yang kalian. Selain itu, kalian mendapat kehormatan untuk dibunuh oleh makhluk kuno dan kuat. Saat suara Cumu memudar, aura aneh tiba-tiba keluar dari kepompong besar di bawah kaki mereka. Kepompong raksasa itu ditutupi sutra putih dan sangat tebal. Awalnya, ketika dibungkus, kepompong itu hanya setengah padat, tetapi sekarang, kepompong itu telah sepenuhnya padat. Meskipun demikian, ketika sekelilingnya menjadi sunyi senyap saat auranya dilepaskan, lapisan luar kepompong itu mulai terkelupas. Satu persatu potongan besar berjatuhan, bagaikan batu-batu putih gunung yang pecah, potongan-potongan itu menghantam hutan putih yang luas. Beng, beng. Ketika cangkang putih padat itu menghantam tanah dengan keras, seluruh pupa raksasa itu mulai bergetar hebat. Retakan demi retakan seperti gempa bumi muncul pada pupa yang seperti gunung itu. Seolah-olah cangkangnya terkelupas terlalu lambat, energi yang mengerikan tiba-tiba meledak dari dalam pupa raksasa itu. Gelombang kejut mengalir melalui pupa itu sementara retakan-retakan lain muncul di bagian luarnya. Kelihatannya pupa itu akan meledak. Untuk sesion 1 sudah berakhir total 114 bab. Nantikan buku yang kedua atau sesian keduanya dari bab 1 lagi. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The Charm of Soul Pets atau Huan Chongxi di channel Novel Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan. Dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.